Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman. Saya mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, Prodi PJJ Informatika, kelas IT 402. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah analisa berorientasi objek dengan tema saya akan menganalisa sebuah aplikasi absensi. Tugas ini dibuat untuk kebutuhan UAS dari mata kuliah analisa berorientasi objek yang dosen pengajarnya Pak Catur Nugroho. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Catur Nugroho yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Oke, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke slide yang pertama. Oke, slide pertama ada pendahuluan. Untuk di slide pertama ini akan menjelaskan tentang PT Himatika. PT Himatika adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor baju. Perusahaan ini memiliki karyawan sekitar 1.000 orang dan dibagi menjadi 3 shift selama 24 jam. Jika order yang didapatkan oleh PT Himatika naik, maka karyawan tersebut akan diminta untuk melakukan kerja lembur. Untuk mengakomodasi hal tersebut, maka PT Himatika perlu untuk mengembangkan sistem absensi. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama adalah saya akan membahas tentang flowchart system. Diagram berikut merupakan alur proses bisnis dari PT Himatika. Diagram ini menunjukkan bagaimana administrator aplikasi mencatat data karyawan dan shift, pengambilan data sidik jari, serta proses absensi dan analisis laporan. Oke, di sebelah kanan saya ada diagramnya. Untuk simbol yang pertama ada simbol start, lalu ada simbol input. Inputnya adalah berupa data karyawan. Kemudian ada proses, administrator mencatat data karyawan. Kemudian data karyawan akan dianalisis data absensinya untuk menentukan dia hadir atau tidaknya. Jika dia hadir, dia akan dicatat ke data absensi. Kemudian akan diproses lagi di laporan jam overtime setiap tanggal 20. Lalu kemudian end. Oke, selanjutnya adalah analisa permasalahan proses bisnis. Kali ini saya akan menggunakan framework Fishbone atau diagram Ishikawa. Adalah alat yang digunakan untuk menganalisis penyebab potensial dari masalah dalam proses bisnis. Dalam konteks sistem absensi di PT Himatika, diagram ini membantu kita untuk mengidentifikasi berbagai faktor dan yang berkontribusi terhadap permasalahan yang ada. Oke, di atas ada sebuah diagram yang telah saya buat. Diagram Fishbone ada 4 kategori. Yang pertama adalah manusia, proses, data, dan metode. Untuk kepalanya itu adalah kinerja sistem absensi yang buruk. Untuk poin-poinnya, untuk proses ada validasi data lemah. Kemudian poin yang kedua, proses masih manual. Untuk kategori manusia, kurangnya pelatihan, kesalahan input. Lalu di kategori data yang sekarang tidak real time, kemudian data tidak konsisten. Kemudian untuk bagian kategori metode, udah metode analisis, metode input data yang harus diperhitungkan. Oke, lanjut ke pembahasan use case diagram. Use case diagram ini menggambarkan interaksi antar aktor dan sistem absensi di PT Himatika. Diagram ini membantu kita memahami fungsi-fungsi utama yang disediakan oleh sistem serta bagaimana setiap aktor berinteraksi dengan sistem tersebut. Di sebelah kanan saya ada diagram yang telah saya buat. Untuk aktornya ada 3 aktor. Yang pertama admin, karyawan, serta perusahaan. Untuk admin sendiri, dia bisa menginput data karyawan, lihat laporan overtime, kemudian lihat laporan absen, kemudian login. Untuk perusahaan, dia hanya bisa melihat data laporan overtime, laporan absen, kemudian login. Lalu untuk karyawan login, dia bisa mengakses juga absen
nya sendiri. Kemudian dia dapat mengakses modul absensi ketika dia ingin masuk atau absen pulang. Oke, lanjut ke slide yang selanjutnya. Oke, rancangan proses bisnis yang sistem yang berjalan. Oke, saya akan menggambarkan rancangan proses bisnis yang berjalan sekarang. Saya akan membuatnya dalam activity diagram dan sequence diagram. Untuk activity diagram ini memberikan gambaran visual tentang alur proses dalam sistem absensi PT Hematika, dari entry data hingga pembuatan laporan. Untuk sequence diagram mengilustrasikan interaksi waktu nyata antara aktor, sistem untuk setiap proses, dan menunjukkan bagaimana pesan dikirim dan diterima antar komponen. Oke. Untuk yang pertama saya akan membahas tentang entry data karyawan. Berikut adalah diagram aktivitas dan diagram urutan untuk proses entry data karyawan. Itu di sebelah kiri saya ada diagram activity yang dimana dia akan membuka aplikasi, kemudian memasukkan username dan password, lalu dia mengklik tombol login. Kemudian dia akan dikirim ke sistem untuk diverifikasi username dan passwordnya. Jika tidak valid, maka dia akan dilempar lagi ke login page. Jika dia valid, dia akan dilempar ke menu halaman utama. Kemudian dia bisa lanjut memilih masukkan data karyawan. Kemudian data karyawan akan disimpan. Untuk sequence diagram sama juga prosesnya seperti ini. Oke, lanjut. Untuk entry data sheet, berikut adalah diagram aktivitas dan diagram urutan atau sequence diagram untuk proses entry data sheet. Yang pertama, dia akan membuka aplikasi, kemudian sistem akan menampilkan login page, lalu user diminta untuk memasukkan username dan password. Lalu user atau admin mengklik tombol login, lalu akan divalidasi seperti biasa. Jika tidak valid, dia akan dilempar lagi ke halaman login page. Jika dia valid, dia akan ditampilkan halaman menu utama. Kemudian dia bisa pilih menu masukkan datasheet, lalu datasheet akan disimpan ke sistem. Sama seperti ini, dia mengklik menu datasheet, lalu dia akan tampil menu datasheet, lalu dia akan klik tambah data, kemudian dia akan tampil form datasheet, lalu si admin akan mengisi data jam masuk, mulai istirahat, selesai, dan pulang. Lalu klik simpan, kemudian data akan menuju komponen datasheet, lalu dari komponen datasheet dibalikan lagi ke kontrol datasheet dan lalu dikembalikan ke UI menu datasheet. Oke, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Di sini kita akan membahas entry absensi karyawan. Berikut adalah diagram aktivitas dan sequence diagram untuk proses entry absensi. Entry ini dilakukan secara manual oleh admin jika terdapat kasus karyawan absen karena sakit, izin cuti maupun izin. Oke, kita bahas untuk yang activity diagram. Untuk yang pertama, dari admin dia akan menuju ke mesin absen untuk mengambil data. Kemudian ketika sudah mendapatkan datanya, dia akan membuka aplikasinya. Lalu dia akan menampilkan login page, kemudian memasukkan username dan password, lalu klik tombol login, lalu akan diverifikasi oleh sistem user passwordnya. Lalu jika dia valid akan menampilkan menu utama, lalu dia akan pilih masukkan data absensi, lalu data absensi akan disimpan. Untuk sequence diagram sama juga, dia akan mengambil dari mesin, terus
dikembalikan sama seperti activity diagramnya. Oke, untuk absensi ini untuk absensi pulang dan tidak sesuai shift. Diagram aktivitas dan sekuen diagram menggambarkan proses entry absensi karyawan untuk kasus ketidaksesuaian waktu pulang dengan jadwal shift. Diagram aktivitas menunjukkan langkah-langkah dari entry waktu pulang hingga verifikasi jadwal, serta tindakan yang diambil jika terjadi ketidaksesuaian. Sekuen diagram memperlihatkan alur interaksi antara pegawai, sistem absensi, dan modul verifikasi jadwal, termasuk pesan pesan dan tidak lanjut yang diperlukan. Kedua, diagram ini memastikan proses entry absensi berlangsung dengan akurat dan efisien. Untuk diagram yang pertama, karyawan akan menuju mesin absensi dan melakukan fingerprint. Lalu akan dicek fingerprintnya valid atau tidak dengan data yang ada di mesin absensi. Lalu setelah fingerprint valid, dia akan mengecek lagi apakah jam pulangnya sesuai dengan shiftnya. Jika sesuai, data absensi pulang diterima. Jika tidak, karyawan akan gagal melakukan absensi pulang. Oke, lanjut ke lihat laporan absensi seluruh karyawan. Berikut adalah diagram sequence dan diagram activity untuk proses melihat laporan. Untuk yang pertama, dia akan membuka aplikasi, kemudian sistem akan menampilkan login page, lalu di admin atau perusahaan akan memasukkan username password, lalu klik tombol login, lalu akan diverifikasi, kemudian dicek valid apakah tidak. Jika tidak, dia akan dikembalikan ke login page. Jika iya, dia akan ditampilkan ke menu halaman utama. Lalu admin memilih laporan absensi seluruh karyawan dan akan menampilkan laporan absensi seluruh karyawan. Sama juga seperti sekuen diagramnya, seperti yang di kanan, prosesnya ada menu laporan absensi, kontrol data absensi, dan data absensi sendiri. Lihat laporan overtime seluruh karyawan. Sama seperti proses yang tadi, dia akan divalidasi dulu user dan password, lalu jika sudah di halaman utama, dia dengan mudah mengklik laporan overtime seluruh data karyawan. Untuk lihat laporan absensi per karyawan, sama juga dia akan diverifikasi login, lalu dia ada pilihan menu untuk melihat laporan absensi per karyawan. Lanjut lagi seperti yang sebelumnya, flow-nya sama, tapi dia hanya beda ketika di halaman utama memilih laporan overtime. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur kelas dan hubungan antara kelas-kelas dalam sistem absensi PT Himatika. Diagram mencakup 4 kelas utama, yaitu karyawan, shift, data raw absensi, kemudian data absensinya sendiri. Untuk karyawan memiliki field nomor induk pegawai, nama karyawan, sidik jari serta shift, kemudian shift kerja, ada jam pulang, jam selesai istirahat, jam mulai istirahat, jam masuk, kemudian ada nama shift. Kemudian raw data absensi, ada tanggal, nomor induk, jam pulang, jam masuk. Kemudian data absensi ada tanggal, nomor induk, alasan absen, status absensi. Oke, lanjut ke state diagram. State diagram ini menggambarkan siklus status sistem absensi di PT Himatika sepanjang hari kerja karyawan. Mulai dari status tentatif sebelum jam masuk, sistem siap mencatat kehadiran setelah karyawan melakukan pencatatan masuk di mesin absensi. Sistem beralih ke sistem pencatatan masuk, memeriksa kecocokan waktu dengan jam yang ditentukan. Selanjutnya, saat karyawan istirahat, sistem memasuki status pencatatan istirahat, kemudian waktu mulai dan berakhirnya istirahat. Ketika karyawan pulang, sistem berpindah ke status pencatatan pulang, kemudian waktu pulang, dan menghitung jam lembur jika diperlukan. Berikut untuk state diagramnya. Oke, lanjut ke komponen diagram. Komponen diagram ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana komponen sistem absensi berinteraksi dari pengolahan data karyawan hingga pembuatan laporan absensi dan lembur.
Dengan memahami struktur komponen dan interaksinya, kita dapat memastikan bahwa sistem berfungsi secara efisien dan memenuhi kebutuhan manajemen efisiensi PT Himatika. Kemudian di bagian kesimpulan, menurut analisis saya, sistem efisiensi yang ada di PT Himatika masih terlalu manual, mengingat efisiensi harus secara manual diambil dari mesin efisiensi dan diolah secara manual juga. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam pemrosesan data absensi dan laporan lembur. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan untuk mengurangi ketergantungan pada proses manual ini. Salah satunya dengan mengintegrasikan sistem absensi dengan mesin absensi dan memungkinkan transfer data secara otomatis dan real time. Oke, kita berakhir di penghujung presentasi. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya ingin mengucapkan sekali lagi kepada dosen pengajar kita, Pak Catur Nugroho Komemko, atas ilmunya yang telah dibagikan kepada kita semua. Mungkin sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.